Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Saya akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai efek penyalahgunaan narkoba. Adapun efek-efek yang timbul saat penggunaan narkoba itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hilangnya koordinasi tubuh. Hal ini disebabkan karena di dalam tubuh pemakai ini mengalami kekurangan dopamin. Nah, apa sih sebenarnya dopamin ini? Dopamin ini itu merupakan neurotransmitter umum yang ada di otak atau sebagai pengantar pesan. Sehingga jika dopamin tidak dihasilkan, maka sinapsis ini akan terganggu. Akibatnya impuls saraf tidak bisa merambat ke sel saraf berikutnya. Kemudian efek yang kedua itu adalah kerusakan alat pernapasan. Terjadi pula gemetar yang terus-menerus, terjadi kram perut, gangguan saraf, hingga kematian. Efek yang ketiga itu bisa terjadi hilangnya kendali otot gerak, kemudian kesadaran dan denyut jantung melemah, kemudian terjadi kerusakan hati dan lambung, bahkan bisa sampai terjadi cacat janin. Kemudian efek yang keempat itu adalah hilangnya nafsu makan, sehingga pengguna itu akan menjadi kurus kering. Misalnya ini terjadi pada orang-orang yang memakai sabu-sabu dan narkotika. Kemudian kita masuk ke tahapan penyalahgunaan narkoba. Jadi dalam penyalahgunaan narkoba ini ada beberapa tahap, kurang lebih ada 5 tahap. Di mana tahap yang pertama itu adalah tahap eksperimen atau tahap mencoba-coba. Nah, pada tahap ini dapat diartikan dengan pengertian pernah sekali atau beberapa kali mencoba memakai narkoba dalam waktu yang relatif singkat untuk kemudian berhenti. Biasanya, motif pada tahap ini adalah rasa keingintahuan yang tinggi dan ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa seperti yang diceritakan oleh teman-temannya. Kemudian tahap yang kedua ini ada tahap rekreasi atau tahap rekreasi sosial, di mana pemakaiannya lebih sering dan menggunakan satu atau beberapa macam obat secara sendirian atau bersama-sama dalam satu kelompok, di mana waktunya ini disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama dengan temannya. Kemudian pada tahap ini mulai tumbuh rasa setia kawanan terhadap temannya dan teman-teman sependeritaan sesama pengguna narkoba. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap situasional atau pada situasi dan keadaan tertentu. Biasanya pada tahap ini itu pemakaian digunakan dalam situasi tertentu. Seperti contohnya dalam keadaan stres yang meningkat seperti saat menghadapi ujian, kemudian stres karena kecewa gagal ujian, kemudian untuk menghilangkan rasa kantuk, stres untuk meningkatkan prestasi sekolah dan olahraga, stres karena menghilangkan rasa malu dan ragu-ragu. Namun, di sini telah terjadi pola perilaku pengulangan bila berhadapan dengan kondisi tertentu. Jadi, resiko untuk ketagihan itu lebih mungkin terjadi pada tahap situasional ini.
Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu ada tahap abus atau tahap penyalahgunaan. Biasanya pemakaian sudah dalam jangka waktu yang lama. Motif utamanya yaitu biasanya untuk mengurangi perasaan tidak enak, terutama perasaan cemas, kekecewaan, kesedihan, dan kemurungan, di mana stresor yang dialami oleh pengguna biasanya sudah berlangsung lama dan kemungkinan sudah terdapat adanya komorbiditas atau biasa disebut dengan diagnosis ganda seperti depresi dan sebagainya. Kemudian tahapan yang kelima, yang terakhir itu adalah tahap adiksi atau tahap ketagihan, di mana penderita sudah sulit untuk menghentikan pemakaian narkoba karena sudah terjadi adiksi yang berlangsung lama. Ketergantungannya baik berupa fisik maupun psikis, dan terdapat okupasi untuk mendapatkan obat dalam jumlah yang cukup untuk mengurangi gejala tidak enak atau sakau biasa disebutnya, yang dialami apabila pemakaian obat tersebut. Nah, apa sih sebenarnya sakau itu atau adiksi itu? Sakau ini itu adalah efek yang akan timbul bila penggunaan narkoba dihentikan secara mendadak, yang dapat berupa gejalanya berkeringat yang sangat hebat ataupun air mata terus-menerus mengalir. Bisa juga tidur gelisah, merasa kedinginan, kemudian gejala semakin parah dengan timbulnya muntah-muntah, diare, takikardia, tremor, kejang otot, serta reaksi psikis yang hebat seperti marah, takut akan kematian, dan gelisah. Nah, mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan mengenai penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.